Lalu bagaimana situasi terkini di Tol Cikampek? Kita bergabung dengan rekan Hafsa Syafira yang berada di Cikampek. Hafsa, seperti apa pantauan di lokasi? Silakan. Ya, selamat siang Fatima dan juga pemirsa. Menghitung jam menuju pergantian malam tahun baru, tentu masyarakat sangat antusias. Namun selain daripada itu yang juga menjadi penting, ini terkait pengamanan dan juga arus lalu lintas di malam tahun baru. Di sini kami akan langsung bertanya kepada Kakor Lantas Polri, yakni Bapak Agus Suryo Nugroho. Selamat siang Bapak. Selamat siang, salam presisi. Ya, Bapak izin mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa TV One terkait pengamanan dan juga arus lalu lintas selama periode tahun baru ini bagaimana Pak? Alhamdulillah, saat ini kita berada di ruas jalan tol. Jadi kondisi arus lalu lintas cukup terkendali ya. Baik itu di jalan tol, jalan arteri, bahkan monitoring di tempat-tempat wisata sudah cukup terkendali. Jadi hari ini kita konsentrasi untuk mengamankan lokasi-lokasi perayaan tahun baru. Baik di perkotaan, termasuk juga di ibu kota yang rencana nanti malam ada Car Free Night. Jadi kami sudah dapat laporan dari Dirlantas Polda Metro, pola pengamanan alih arus, termasuk juga penempatan anggota dalam rangka mengamankan perayaan tahun baru dan tentunya juga monitoring kondisi flow lalu lintas. Terkait rekayasa lalu lintas yang diterapkan secara situasional itu bagaimana skemanya Pak? Kalau konsep pengamanan tahun baru itu kan ada lokasi, ada jalan, ada pola rekayasa, ada alih arus, tentunya disesuaikan dengan lokasinya di mana. Kalau di GPK ini pola pengamanannya ada tutup alih arus, kalau di Ancol juga ada buka tutup alih arus, termasuk juga pengamanan lokasi. Ya, dari Brimob, dari Sabara, dari Polres, dari Polsek. Ini konsepnya sudah disiapkan secara komprehensif sampai ada emergency plan. Ketika ada peristiwa apapun, Satgas atau Pospam terpadu sudah siap. Kami kembali ke jalur bahwa arus mudik sudah kita lewati, jumlah kendaraan yang keluar ke Jakarta sudah 75%, hampir 2.193.000. Yang itu tentunya nanti yang sudah kembali juga hampir 2 juta lebih, sehingga kita mempersiapkan arus balik. Baik mungkin besok tanggal 1, itu arus balik yang pertama. Skenario-nya kita akan antisipasi, tinggal lompatan arus dan traffic counting dari masing-masing gate tol dan dari arteri. Termasuk juga nanti kita persiapkan arus balik yang kedua tanggal 4. Apakah nanti puncak arusnya terlalu tinggi atau mungkin besar, skenario pengamanan di jalan tol baik di rest area termasuk juga pada saat masuk kilometer 70 itu parameter-parameternya akan kita lihat di kilometer 414 Kali Kangkung Semarang ya. Jadi 1 jam berturut-turut sudah sekian ribu, antisipasi ke arah Jakarta harus kita siapkan, termasuk juga yang dari Sumatera, dari Bakauheni ke Merak, kondisinya seperti apa, kepadatannya seperti apa, semuanya harus kita awasi melalui CCTV yang ada di 29 dan akan kita intervensi cara bertindak yang tepat seperti apa. Oke, siap. Mungkin terakhir Pak, boleh himbauannya kepada masyarakat yang masih berlalu lintas nih di malam tahun baru ini bagaimana? Semoga masyarakat tidak terlalu euforia ya, karena masih ada saudara kita yang sedang ada bencana, agar supaya mungkin diisi dengan doa, termasuk juga yang ada di jalur agar supaya hati-hati di lalu lintas, karena kalau kondisi arusnya cukup sepi biasanya itu overspeed, jadi tidak usah terburu-buru, nikmati perjalanan dengan riang gembira. Kalau capek silakan istirahat di rest area dan patuhi aturan lalu lintas. Siap, terima kasih banyak Bapak atas detailnya. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar langsung bagaimana kondisi lalu lintas pada malam tahun baru ini dan juga ada himbauan bahwa tentunya di malam tahun baru ini perbanyak doa kepada saudara-saudara kita. Dan untuk salah satu informasi lagi Fatima dan juga pemirsa, untuk diskon tarif tol ini juga pada hari ini kembali ada, yakni sebesar 20% di sejumlah ruas tol. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Hafsa informasinya dan selamat kembali bertugas.